Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nukleon, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi nih di podcast Nukleon 2025 bersama saya Faranoval Faikul Umam selaku staf HMD Fisika Nukleon 2025. Nah, kali ini podcast mengangkat tema yang menarik nih, yakni mengetahui cara bagaimana kita menjadi mahasiswa berprestasi di Departemen Fisika. Nah, untuk bintang tamunya kita punya seseorang yang sangat menarik, yakni Kak Octavianus Rendianser selaku Duta Fisika 2025. Nah, penasaran kan kalian? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Kak Octavianus Rendianser. Silakan Kak. Silakan. Oke. Halo. Halo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah hadir di podcast kali ini nggih Kak. Nah, sebelumnya bisa Kak Randy perkenalkan dulu untuk agar dari sahabat Nukleon bisa tahu Kakak nih, siapa Kakak di Departemen Fisika. Oke. Halo sahabat Nukleon, perkenalkan saya Octavianus Rendian Serolapayon. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Fisika angkatan tahun 2023 dan sekarang saya diamanahi sebagai Duta Fisika tahun 2024-2025. Salam kenal semuanya. Wih, keren banget kan jadi Duta Fisika loh guys. Jarang-jarang kan kita bisa kenalan, bisa tahu dari duta-duta yang keren banget. Pastinya ada sesuatu yang membuat Kak Randy ini bisa dipilih menjadi duta di Departemen Fisika. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan ya Kak. Oke, boleh. Baik Kak Randy, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab nih Kak. Untuk pertanyaan pertama, apa itu Duta Fisika dan bagaimana proses pemilihannya? Oke, jadi yang pertama Duta Fisika ya. Nah, Duta Fisika itu gelar yang diberikan kepada seseorang ketika dia sudah mengikuti tahap seleksi yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Nah, setelah itu untuk proses pemilihannya sendiri kita melalui beberapa tahap. Seingat saya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, yang kedua itu tahap kita mengerjakan soal, dan yang ketiga itu tahap final. Nah, di tahap final nanti sekaligus untuk pengumuman nih, siapa sih yang menjadi juara 1, juara 2 dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap administrasi ini sendiri kita diminta untuk mengumpulkan berkas. Nah, berkas ini sendiri kemarin seingat saya ada beberapa, yaitu salah satunya itu tentunya KTM untuk mengetahui identitas kita. Nah, setelah itu untuk melakukan tes tertulis itu kita mengerjakan beberapa soal. Nah, untuk soal sendiri itu tuh ada beberapa jenis tipe. Yang pertama itu wawasan tentang secara umum, wawasan kebangsaan. Yang kedua ada benar-benar itu soal fisika, ngerjain soal fisika. Dan yang ketiga itu kita menyelesaikan gimana sih cara berpikir kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tetapi masalah ini berkaitan dengan benar-benar masalah fisika. Nah, setelah itu kita adalah pengumuman dari pihak penyelenggara. Nah, setelah kita diumumin kalau kita lolos di tahap tertulis, nah kita disuruh untuk membuat video. Di mana video itu tujuannya untuk memperkenalkan atau mempromosikan si Departemen Fisika ini sendiri kepada masyarakat luas. Nah, untuk videonya kemarin saya dan teman-teman peserta duta yang lain itu mengumpulnya melalui posting di akun media sosial, yaitu di Instagram masing-masing. Seperti itu. Berarti untuk seleksinya tuh tahapnya banyak banget berarti Kak? Iya, bisa dikatakan banyak dan panjang, tetapi seru sih, bagus banget. Keren sih Kak, keren banget. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Yang kedua, bagaimana awal mula Kakak bisa tertarik dan memutuskan untuk mengikuti seleksi Duta Fisika nih Kak? Waduh. Oke, gimana ya? Oke, sedikit cerita. Sebelum saya mengikuti pemilihan Duta Fisika, saya sempat mengikuti pemilihan Duta Kampus, tetapi sayangnya belum diizinkan sama Tuhan untuk sampai di tahap final. Kemarin di Duta Kampus itu cuman nyampe di semifinal. Keren. Nah, tetapi menurut saya
sudah lumayan jauh perjalanan saya untuk mengikuti itu. Nah, setelah gagal dari situ, saya akhirnya bingung sendiri apa yang harus saya lakukan lagi sehingga bisa mengupgrade diri hitungannya biar lebih berkembang lagi, nggak stuck di tempat seperti itu. Nah, ternyata ada informasi nih dari teman-teman HMD Nukleon sendiri di departemen. Awalnya saya ragu, kayak takut gagal lagi. Nah, kata gagal itu benar-benar terngiang di kepala saya, kayak kalau gagal lagi seberapa malunya gitu. Nah, ternyata ada satu teman saya, teman kelas, dia tuh support saya. Dia yang ngeyakinin kalau bilang, ya udah ikut aja, sepertinya rezekimu di situ. Ya udah, dengan adanya dukungan dari teman-teman itu, ya udah saya coba daftar dan akhirnya ya dikasih kesempatan untuk menjadi juara 1. Seperti itu sih. Ceritanya sangat memotivasi kita banget nih, kayak Amin ya. semoga kita bisa mengikuti jejaknya Kak Randy guys dari sini. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak? Boleh. Yang pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa saja syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi duta fisika? Waduh, syarat ya. Seingat saya, Ya. kemarin dari panitia penyelenggara tidak memberikan syarat yang seperti apa. Tetapi kalau dari saya sendiri, itu yang paling penting harus warga fisika dong. Ya, itu jelas. Gak mungkin kalau Nggak kita anak mungkin. matematika join di duta fisika. Nah, itu menjadi salah satu syarat administrasi. Yang berikut itu kita harus cinta fisika. Soalnya kalau kita tidak cinta fisika, ketika kita sudah join di hitungannya kelompok duta fisika ini, segala sesuatu yang kita jalani, segala tugas yang kita jalani itu terasa berat karena memang dari awal niat kita emang tidak cinta fisika. Nah, yang ketiga itu kita harus tanggung jawab sama gelar yang sudah kita dapatkan, karena ya mau tidak mau orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau kita sia-siakan, ya pasti kedepannya nggak ada lagi yang mempercayai kita sih, seperti itu. Jadi untuk kriterianya lebih ke kita harus Iya. kayak suka fisika, terus cinta ke departemen, karena banyak yang bilang kan Kak, kalau misal di dunia dari sekolah itu kan banyak tuh yang bilang kayak fisika tuh susah, fisika tuh apalah kayak gitu kan Kak. Jadi kita harus membiasakan diri buat menyukai sesuatu yang dari awal biasanya tuh didoktrin kita tidak menyukainya. Nah, benar banget. Ada satu fun fact tentang saya. Ini gak apa-apa ya cerita dikit. Nggak apa Kak, nggak apa-apa. Nah, jadi dulu tuh memang saya sendiri tidak kepengen masuk di jurusan fisika ini. Hanya gara-gara saya sudah bener-bener, saya ngerasa tuh nyawa saya kayaknya di matematika. Nah, tetapi dari segala tes yang saya jalan itu saya tidak keterima. Akhirnya ya sudah, saya melihat fisika ini sepertinya saya tertantang. Karena pas SMA saya tidak bisa fisika, tapi saya penasaran seperti apa sih fisika di perkuliahan itu. Nah, tetapi ketika pas masuk fisika, akhirnya saya sadar kalau kayaknya dasar dari segala ilmu saintek itu menurut saya ya, gak tahu kalau teman-teman yang lain, itu kayaknya fisika. Soalnya fisika tuh benar-benar mempelajari ya kehidupan sehari-hari. Jadi segala kehidupan sehari-hari itu berkaitan sama fisika. Contoh nih, kita belajar termodinamika. Ya udah, kegiatan di dapur seperti memasak gitu kan bisa masuk kan. Ya. Nah, seperti itu sih. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu kayaknya perlu dipertimbangkan deh. Soalnya fisika emang semenarik itu sih. Tuh guys, fisika tuh aslinya asik banget. Iya, asik banget. Jadi gak usah terlalu berpikir kalau misal fisika tuh susah. Aslinya tuh kalau dipikir-pikir ya itu asik, bener. Iya, emang seru itu. Aslinya kalau misal kita bisa mempelajarinya terus dibiasakan di kehidupan sehari-hari tuh banyak banget fisika itu. Bener banget, setuju sih. Terus kita lanjutkan ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan ke-4. Nah, nomor 4 ini, bagaimana tahapan seleksi menjadi duta fisika? Apakah ada tes atau presentasi khusus gitu Kak? Mungkin sudah saya jelaskan di
jawaban sebelumnya, tapi lebih dipertegas lagi ya. Nah, jadi kita tuh bakal ngerjain soal seperti ngerjain soal fisika, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Setelah itu ada tahap wawancara. Nah, tahap wawancara kemarin tuh kebetulan saya dan teman-teman peserta yang lain itu langsung diwawancara sama teman-teman dari paguyuban Duta Kampus. Nah, jadi jujur ya, pengalaman diwawancarai secara langsung dan langsung sama the winner Duta Kampus. Jadi kayak, duh, gimana cara jawabnya? Saya juga sendiri kayaknya gak yakin sama jawaban. Jadi ya udah ngalir aja. Akhirnya berjalan lancar sampai sekarang. Keren sih. Itu berarti yang menanya untuk wawancara itu kakak udah kenal sebelumnya? Nah, kan tadi sempat cerita, sempat ikut seleksi Duta Kampus. Nah, kebetulan mereka tuh juga memperkenalkan diri pas kita mengikuti seleksi Duta Kampus. Jadi tahu, ini pemenangnya, ini kemarin 5 besar seperti itu. Oh gitu. Baik, kita lanjutkan nih Kak. Untuk pertanyaan kelima, apa saja kegiatan dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai duta fisika? Oke, tanggung jawab yang dilakukan ya. Sebenarnya banyak. Salah satunya itu ditugaskan untuk menjadi MC atau menjadi moderator di kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang diadakan sama departemen sendiri. Jadi kita tuh harus siap karena memang kita adalah representasi dari fisika. Jadi ketika dipanggil sama departemen, mau tidak mau kita harus siap untuk melakukan kegiatan itu. Semisal pun kita bertabrakan sama kegiatan yang lain. Tetapi dari situ tuh kita harus benar-benar yang namanya time management. Tapi kalau semisal benar-benar bertabrakan, nah di Duta Fisika kan ada 4 orang kemarin. Nah, kita bisa diskusi untuk siapa sih yang waktunya luang buat mengisi tugas yang akan diberikan dari departemen ini sendiri. Seperti itu sih. Oh, jadi gini guys, untuk Duta Fisika bukan hanya Kak Rendy saja, ada yang lainnya. Nah, iya benar banget. Ada 3 lagi ya Kak? Nah, iya, ada 3 teman Duta Fisika lagi. Halo. Nah, boleh deh Kak, sekalian nyapaan duta-duta yang lain. Waduh, mereka kayaknya sekarang sedang liburan ya. Enak banget liburan mereka. Dan jadi kemarin tuh ada 4, 2 pasang cowok sama 2 pasang cewek. Nah, saya sendiri bersama Duta Moza itu saya winner Duta Putranya dan Duta Moza winner Duta Putrinya. Terus ada Duta Sultan. Nah, dia runner up untuk Duta Putra dan Duta Iza untuk runner up Duta Putri. Emang orang-orangnya hebat-hebat semua sih. Keren-keren Kak, kalau misal udah jadi dipilih sebagai dutanya departemen itu Kak. Baik, kita lanjut nomor 6. Bagaimana cara kakak untuk membangun personal branding kakak yang kuat sebagai mahasiswa fisika nih Kak? Waduh, cara bangun personal branding ya. Sebenarnya tidak ada strategi yang benar-benar khusus banget yang saya lakuin. Tetapi yang pertama tuh mungkin harus kenali dulu nih diri kita. Nah, karakter diri kita itu seperti apa sih? Semisal kekuatan kita itu apa aja sih? Terus kelemahan kita itu apa? Apa yang kita minati? Tujuan kita itu seperti apa? Karena personal branding itu kan dalam tanda kutip kita memasarkan citra diri kita kepada masyarakat umum. Nah, sehingga kita lebih dikenal dengan identitas seperti apa. Nah, saya sendiri karena orangnya suka melakukan riset, jadi saya lebih suka di bagian keilmuan seperti meriset, kayak melakukan presentasi atau kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan sosial. Jadi saya menekuni itu dan dilakukan dengan konsisten. Nah, karena ketika orang menyebut, misal orang menyebut nama saya, orang menyebut Rendy, pasti orang kenalnya, oh anak ini yang suka riset, anak ini yang suka ini, seperti itu. Nah, seperti contohnya ada, misal saya ambil salah satu contoh role model saya deh, Mbak Najwa Shihab. Nah, dia kan kalau semisal disebut ada satu wanita Indonesia yang suka memberikan masukan kepada pemerintah, suka berdiskusi sama orang muda, pasti orang-orang sebutnya pasti Najwa Shihab. Nah, dari situ ciri khas atau karakternya memang
harus kita tonjolin dan menjadi kekuatan kita sih. Jadi intinya lebih kita nunjukin kita itu apa sih yang bisa dikenal dari kita Iya, benar banget. di kalangan umum, dari masyarakat juga. Tapi perlu digarisbawahi kalau semisal yang kita keluarin itu benar-benar apa yang dalam diri kita, jangan sampai itu sebagai pencitraan. Dalam artian yang kita keluarin ini ternyata kita tidak seperti itu. Nah, takutnya malah memberikan dampak buruk kepada diri kita juga sendiri dan kepada masyarakat luas. Baik Kak. Lalu bisa kita lanjutkan lagi Kak. Oke. Lalu selanjutnya ada tips dan trik gak Kak untuk teman-teman sahabat Nukleon untuk menonjol di Departemen Fisika? Tips dan trik. Ini saya berikan tips dan trik sesuai dengan apa yang saya lakuin ya. Ya Kak, boleh. Yang pertama, jangan lupa menjadi diri sendiri sih. Kayak sebenarnya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak ada garis finish yang bakal kita tempuh. Boleh, itu kecuali hanya menjadikan orang lain itu sebagai motivasi. Oh, dia bisa seperti ini, apakah saya juga bisa? Bahkan apakah saya bisa melebihi orang ini? Yang kedua itu harus pintar membaca peluang dan memanfaatkan momentum yang ada. Dalam artian ketika di departemen atau bahkan tingkat kampus melaksanakan lomba atau melaksanakan webinar, seminar atau kegiatan-kegiatan yang lain itu boleh banget kita ikutin kalau semisal kita juga sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa. Nah, dari situ kita bisa mengupgrade diri kita, terus ya sih menambah relasi juga mungkin. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Nah, dari kakak sendiri nih, gimana cara kakak biar bisa membagi waktu antara kegiatan duta kakak, terus waktu kuliah, sama ekskul? Kan kakak juga ikut badminton nih kebetulan. Iya. Nah, oke. Berarti jatuhnya lebih ke time management ya. Ya. Nah, pertama tuh saya harus mikir tujuan saya kuliah tuh apa. Tentu datang kuliah 4 tahun kelar, seperti itu kan kalau semisal secara umum. Ya. Nah, tentunya kita tidak jauh dari tugas kuliah, laporan praktikum, apalagi fisika benar-benar praktikum banget nih. Isinya. Nah, jadinya tuh saya kalau semisal dikasih tugas kuliah itu nyicil, kalau enggak benar-benar ya tidak bisa dipungkiri juga kadang hamin satu deadline itu baru malamnya begadang. Nah, kalau semisal untuk organisasi ini sendiri kan biasanya ngadain prokeran seperti itu. Nah, kalau semisal emang lagi tidak bisa, emang benar-benar kadang suka cari waktu buat kegiatan-kegiatan yang memang lebih penting dulu. Nah, kalau semisal untuk ekstrakurikuler seperti badminton itu, nah badminton kan kita biasanya ngadain di hari-hari atau waktunya di malam hari kan. Iya. Nah, itu kalau semisal lagi ada project ngerjain laporan praktikum yang dimana deadline-nya kurang dari 2-3 hari lagi, itu saya memilih untuk tidak ikut badminton karena saya pikir bahwa badminton ini tuh perjalanannya emang masih panjang, bisa 1-2 minggu ke depan, sedangkan laporan ini bakal dikumpul tenggatnya 2 hari lagi, jadi tidak bisa ditunda. Lebih ke intinya tuh kita tahu dulu prioritas kita itu seperti apa, itu sih. Jadi lebih kita bisa memprioritaskan apa yang maksudnya sesuatu yang lebih penting menurut kita. Iya, benar banget. Baik, selanjutnya bagaimana cara kakak untuk mengembangkan soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi kak? Oke, soft skill yang saya lakuin itu tentunya ikut organisasi, ikut UKM, ikut webinar, ikut lomba seperti lomba-lomba karya tulis ilmiah, lomba-lomba esai. Terus saya ngelakuin riset di mana hal-hal atau kegiatan yang saya lakuin ini tuh secara tidak sadar, secara tidak langsung itu dapat berpengaruh. Di mana semisal kita mengikuti organisasi nih, tentunya yang terbentuk dari kegiatan organisasi kan yang pertama kerja tim, terus public speakingnya juga benar-benar terasa banget. Apalagi kita mahasiswa tuh tidak jauh dari kata presentasi kelas kan. Nah, setelah itu menurut saya untuk critical thinkingnya juga benar-benar terbentuk karena di situ di dalam sebuah organisasi kan
pasti tidak jauh tentu adanya masalah miskomunikasi terkait proker atau terkait individu satu dengan yang lain. Nah di situ kan pasti tentu adanya diskusi terkait gimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Nah seperti itu sih, lebih ke ya sih, lebih ke kayak kita tuh bisa dibilang nyari suatu tempat lah, maksudnya bisa buat kita mengembangkan hal-hal yang berguna buat kita. Iya benar banget. Terus ada satu tambahan mungkin ya, mungkin untuk mengembangkan soft skill cobalah keluar dari zona nyaman. Kayak awalnya juga saya tetap berada dalam zona nyaman saya, dimana jujur saya kan aslinya orangnya introvert ya, sedangkan ikut dutaan ini mau tidak mau harus berbicara di depan publik, mau tidak mau harus bertemu dengan masyarakat luas. Nah itu benar-benar distract-nya tuh besar banget, kayak ini saya harus ngapain. Pernah pas malam final itu saya catwalk jalan itu pertama kali banget saya jalan di hadapan orang banyak, apalagi para profesor di departemen fisika, ada dosen-dosen. Nah itu saya gemeteran, sumpah saya gemetar, soalnya baru pertama kali banget. Tetapi dari situ kayak oh ternyata keluar dari zona nyaman juga tidak seburuk yang kita bayangkan. Itu sih. Jadi buat teman-teman nih, zona nyaman tuh emang sesuatu yang baik sih buat kita. Tapi dari zona nyaman itu jika kita berani buat keluar, kita bisa melangkah ke hal yang lebih besar lagi. Bener banget. Dan dari keluar zona nyaman pun kita bakal bisa nemuin zona nyaman lain kan Kak? Iya. Bukan zona nyaman yang dari awal kita inginkan. Bisa lebih gitu. Bisa lanjut Kak? Oke, next. Baik, selanjutnya apa pentingnya networking atau relasi nih Kak? Dan bagaimana cara membangun relasi yang baik di lingkungan kampus? Oke, networking ya. Networking itu kan seperti kita membangun relasi dengan orang lain. Ya. Nah, dari situ tuh manfaatnya menurut saya benar-benar besar, luas banget. Karena ketika kita membangun relasi dengan orang lain itu, adanya kita mendapatkan informasi baru yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kita dapat mempelajari nih, oh ternyata orang yang kita jumpai ini cara proses berpikirnya bagus ya, bisa kita ambil ilmu dari dia. Kita juga bisa menambah wawasan baru, menambah informasi seperti orang tersebut bisa memberikan kita informasi terkait beasiswa misal, terkait adanya magang misal, terkait lomba-lomba. Nah dari situ tuh memang benar-benar bermanfaat banget. Terus kalau dari saya itu, saya mencari teman yang berkualitas, bukan teman sebanyak-banyaknya. Kan kata orang ya, berteman jangan milih-milih. Tapi kalau prinsip saya sendiri, saya tanamkan, saya kayaknya harus butuh milih-milih deh dalam berteman. Soalnya kalau semisal emang kita tidak memilih dalam berteman, ya sudah, kita pasti mengikuti alur-alur yang semisal orang ngelakuin hal yang negatif, ya udah kita ikut. Dengan notabene kalau semisal kita tidak mengikuti hal yang mereka lakuin, kita pasti dicap kayak wah tidak berteman baik nih, kayak gitu, tidak suportif ya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau semisal punya kenalan yang sedikit tetapi benar-benar memiliki dampak yang positif kepada diri kita, dibanding kita memiliki kenalan yang banyak tetapi ya untuk dampak positifnya kurang berpengaruh kepada kita sih. Jadi intinya kayak mungkin emang ya kalau sekedar menjadi teman itu nggak masalah. Nggak masalah banget. Cuma kalau yang sampai bisa mempengaruhi hidup kita harus tetap milih-milih. Harus tetap milih-milih. Baik, next ya Kak. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri ini Kak? Kayak insecure, kayak apapun itu. Terus atau imposter syndrome saat bersaing dengan mahasiswa lain. Oke, cara mengatasi ketidakpercayaan. Yang pertama, saya tanamkan dalam diri saya, itu apa yang orang lain lakukan itu saya juga bisa lakukan seperti itu. Tidak ada kata gagal yang saya sebenarnya gagal itu pasti, gagal itu semua orang pasti ngerasain. Saya berada menjadi duta fisika, tentunya saya mengalami kegagalan yang benar-benar sudah banyak sekali di belakang sana yang orang tidak ketahui. Tetapi dari situ menjadi semangat baru, menjadi tantangan baru. Ya sudah, kayaknya
saya harus coba lagi. Nah, biar kita bisa bersaing sama orang lain itu ya berawal dari emang dalam diri kita sih. Kita harus menanamkan rasa kepercayaan diri dulu. Kita ngeyakinin diri dulu nih kalau semisal kita bisa. Karena kalau semisal kita mikir, dia belajar tiap hari, dia tuh emang pada dasarnya pintar. Dia pada dasarnya emang bisa ngikutin semua hal, bisa dapatin semua hal. Kalau semisal kita tanamin gitu dan kita nggak mau upgrade diri, kita nggak mau ngelatih diri, ya sudah, emang itu kesalahan diri kita sendiri. Emang kita sudah menanamkan kalau tidak mau berkembang. Nah Gitu gini sih. nih Kak, aku kan punya pertanyaan nih dari aku. Kalau misal ya kita tuh eh, punya punya teman. Nah dia tuh bisa semuanya, sedangkan kita tuh kayak wah aku kayaknya nggak bisa kayak dia nih. Nah kalau kayak gitu, menurut kakak sebaiknya kayak gimana? Oke. Nah, kalau dari situ tentu hal yang kamu bisa pasti ada yang dia tidak bisa. Nah, itu mungkin bisa fokus ke hal yang kamu bisa sambil mempelajari pelan-pelan apa yang kamu tidak bisa itu. Kan bisa bertanya kalau semisal gimana sih cara ngelakuin ini ke orang yang bisa ngelakuin itu. Kalau semisal pun dia hitungannya tidak mau berbagi ilmu, bisa kita memanfaatkan banyak sumber seperti media-media sosial. Kan sudah banyak tutorial-tutorial atau media-media belajar yang dapat kita manfaatkan. Yang penting kalau dari saya sendiri tuh, kalau emang ada rasa ingin tahu dan ada rasa ingin bisa di satu bidang itu, benar-benar coba kejar. Walaupun di satu kali percobaan mungkin kita gagal, di 2 kali juga mungkin masih gagal, di 3 kali juga mungkin masih gagal. Dan saya emang mengalami ini. Tidak hanya 3 kali gagal, tetapi saya mengalami puluhan kali kegagalan yang hanya mendapatkan 1 kali keberhasilan. Perbandingannya emang jauh sih. Tetapi dari situ kan kita bisa belajar nih. Oh, proses untuk mencapai keberhasilan itu memang sesusah itu. Tapi kalau misal kita percaya proses, kita percaya hasil, ya emang tentu keberuntungan tuh tidak jauh dari kita. Tapi emang penting asal siap mau belajar, siap mau menerima yang namanya gagal dulu baru berhasil. Jadi kita emang harus meyakinkan diri dulu. Iya, benar banget. Lanjut ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ini, apa saja prestasi atau pencapaian kakak nih yang paling berkesan menurut kakak saat menjadi mahasiswa fisika? Apa ya? Kayaknya gak punya. Prestasi yang paling berkesan selama kuliah ada 3. Yang pertama itu saya menjadi duta fisika. Yang kedua, saya bersama tim saya itu menjadi best presentasi dan dapat emas di PKM Amli. Nah, yang ketiga ini menurutku bukan prestasi yang gimana banget, tapi hasil perjuangan, benar-benar perjuangan banget. Itu saya mewakili fisika sekaligus mewakili universitas di olimpiade tapi tingkat Amli di bidang fisika. Nah, jadi kalau tingkat Amli itu olimpiadenya antara kampus-kampus pendidikan seperti itu. 3 doang sih. Tapi dah bagus itu Kak. Amin. Semoga bisa tetap terus Ya. melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi Kak. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut kakak nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kakak saat menjadi duta fisika dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, tantangannya tuh jujur, tantangannya itu saya mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi teman-teman atau ekspektasi orang-orang fisika. Bahkan kayak kan kalau kita duta fisika itu harus benar-benar berperilaku yang baik, yang sopan, cara komunikasi kita itu juga harus baik. Kan kesannya kita menjadi role model yang merepresentasikan fisika. Kalau untuk cara mengatasi yaitu ya sudah, saya tetap menjadi diri saya sendiri sambil di dalam proses saya mengupgrade diri saya. Apa yang kurang saya coba perbaiki, apa yang menjadi kelebihan saya upgrade lagi sehingga mungkin bisa ya untuk mengurangi segala kedistrakan atau segala keraguan dalam saya sendiri sih. Jadi intinya lebih ke kita harus
berpikir sih gimana caranya biar kita itu nggak biasanya kan tantangan tuh kalau nggak dari diri kita ya dari orang lain. Iya, benar banget. Berpikir gimana kita bisa bukan yang memenuhi 100% tapi Iya, lebih ke bagaimana kita bisa seenggaknya melakukan apa yang diinginkan orang lain orang lain. seperti itu. Benar banget. Baik, bisa di next Kak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana dukungan dari dosen ataupun dari teman-teman kakak terhadap perjalanan kakak saat menjadi duta fisika? Mungkin yang pertama dari teman-teman dulu kali ya. Ya. Untuk perjalanan menjadi duta fisika tuh jujur saya benar-benar didukung sama teman-teman saya, teman-teman dekat saya. Mereka tuh awalnya mereka lebih mempercayai diri saya ketimbang saya mempercayai diri saya sendiri. Mereka tuh melihat harusnya tuh ada potensi, tetapi saya sendiri kurang yakin kalau takut gagal lagi. Nah dari situ mereka terus ngeyakinin dengan iming-iming bisa dan akhirnya ya sudah saya mencoba terus dan memang positif dan hasilnya ya puji Tuhan bisa menjadi duta fisika. Kalau untuk dukungan dari dosen sendiri sejauh ini sangat mendukung untuk segala kegiatan, untuk segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari duta fisika, karena bisa dilihat kalau sejauh ini sudah mau hampir 1 tahun, dihitung dari tahun 2024 itu benar-benar ya dukungan positif dari dosen semua sih. Belum ada dan tidak akan ada sih kalau semisal ada kritikan seperti itu. Paling masukan sih, kita harus gimana, dan tentunya kita tidak mungkin menolak kalau semisal ada masukan, sehingga dari masukan-masukan itu dapat kita perbaiki apa yang menjadi kurangnya. Nah, kita next lagi ya Kak, soalnya Oke. mempersingkat waktu juga ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa momen paling berkesan dari kakak selama menjadi duta fisika 2024 nih Kak? Oke, momen paling berkesan ya sebenarnya ada 2. Yang pertama itu di Malam Puncak, yaitu penganugerahan menjadi duta fisika itu, karena emang itu momen pertama kali banget dan kayaknya memang ya cuman sekali itu. Terus momen yang kedua yang paling berkesan adalah sekarang sih, kayak datang ke podcast teman-teman Nukleon tuh benar-benar menjadi pengalaman yang berharga banget, karena di sini kita bisa banyak diskusi dan ya sekaligus saya sharing-sharing cerita seperti itu. Jadi buat teman-teman nih bisa jadi motivasi nih cerita dari Kak Randy. Jadi dari kalian yang misal masih ragu nanti kuliahku kayak gimana, terus mau jadi mahasiswa kuliah pulang, mending nyontok Kak Randy. Jadi lebih keluar dari zona nyaman sih guys. Baik, kita lanjutkan lagi ya Kak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara kakak tetap termotivasi dan konsisten dalam meraih prestasi? Oke, konsisten meraih prestasi. Sepertinya pasti mengalami yang namanya naik turun. Keberhasilan, kegagalan itu pasti jalannya berbarengan, bahkan tidak seimbang. Kadang-kadang kegagalan lebih banyak, kadang-kadang keberhasilan lebih banyak. Kalau untuk menjadi apa tadi? Lebih tetap termotivasi dan tetap konsisten. Oke. Yang pertama ya karena saya orangnya bukan kadang-kadang sih, kalau memang ingin mendapatkan sesuatu pasti buat list, buat target. Oh, saya di tahun ini harus ngelakuin ini kalau semisal ada kegiatan yang benar-benar saya interest di situ. Terus memang harus pintar-pintar cari informasi, sehingga informasi-informasi yang sudah kita dapatkan itu mulai nih kita kaji, mulai nih kita mikirkan saya harus mengikuti yang mana ya, tanpa meninggalkan kegiatan kita yang utama, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang notabene adalah kita harus kuliah, mengerjakan tugas dan segala macam. Jadi ya paling untuk tetap terus termotivasi itu harus tetap semangat sih. Walaupun ya kadang-kadang semisal kita lagi ngerjain sesuatu nih, 5 menit kemudian pasti bosan. Capek HP-an dulu 5 menit. Yeah. Mulai dari 5 menit, masih nanggung 10 menit lagi. Pasin setengah jam lagi. Sampai pada akhirnya tanpa terasa udah kelewat 2 jam. 2 jam cuman HP-an doang. Sedangkan project yang kita jalanin cuman baru 5 menit.
itu jadinya emang kita kurang konsisten banget ya kalau buat ngelakuin itu. Jadi di saya tuh kadang-kadang untuk menghibur diri kalau misal lagi riset karena saya orangnya juga suka sosial, suka mendalami apa sih masalah-masalah sosial kayak gini kok bisa terjadi. Nah itu saya sambil laptopan, sambil HP-an itu sambil dengar musik. Tapi balik lagi sih ke habit teman-teman semua. Kalau semisal ada yang belajar gak bisa pakai HP ya terserah. Tapi aku biasanya yang pakai apa sih? Pokoknya yang penting konsisten, semangat, gak usah mikirin yang negatif-negatifnya, ngasih afirmasi positif ke diri sendiri biar bisa termotivasi. Seperti itu. Jadi intinya tetap membawa hal-hal positif bagi diri sendiri. Bener banget. Biar kita tuh nggak ke bawah hal-hal misal kayak kita netting kayak atau sesuatu hal yang buruk kayak gitu kan Kak. Baik, kita next ya. Selanjutnya, apa rencana dan target kakak ke depan setelah menjadi duta fisika? Buat selanjutnya deh Kak. Target ya setelah menjadi duta fisika. Ya pastinya sih balik tuh itu kegiatan yang menjadi mahasiswa biasa. Masuk semester 5 apalagi ya, lumayan berat. Terus ada target sih sebenarnya. Masih pengen kejar beberapa lomba lagi yang sebenarnya dari semester 1 udah aku list. Aku harus sampai di target ini. Itu benar-benar pas menjadi mahasiswa. Dan aku harus nargetin ini, kalau nggak aku dapatkan kayaknya aku gagal menjadi seorang mahasiswa fisika nih. Itu aku harus targetin kesempatanku kayaknya semester 6 paling lambat harus ku dapatin. Terus ya pengennya sih ngurangin organisasi jujur, karena semester makin bertambah takutnya tidak bisa manajemen waktu, tidak bisa manajemen diri. Nah setelah itu iya sih emang targetku lomba kuliah. Soalnya mau nambah relasi, mau nambah networking sehingga siapa tahu mau S2. Amin ya. Amin. Gitu doang sih. Yang paling penting balik menjadi mahasiswa. Jadi kakak sendiri tuh udah kayaknya menurutku ya Kak, itu udah kayak bagus banget deh manajemennya. Maksudnya kakak kan dulu aktif organisasi terus sampai jadi duta juga, dan maksudnya udah tahu manajemennya kakak tuh di kampus tuh kayak gimana. Jadi udah kayak tertata banget gitu loh Kak. Iya, tapi kadang-kadang ya tidak sesuai plan juga. Kayak apa yang sudah saya plan, apa yang sudah saya list, kadang-kadang tidak berjalan sesuai rencana. Jadi itu akhirnya bingung. Jadinya harus obrak lagi nih kayak, wah target yang kayak gini, list yang kayak gini, kok nggak sejalan sama yang apa yang menjadi ekspektasi saya. Nah jadinya balik bongkar lagi. Oh harus gini deh, harus gini. Nah makanya dari situ tuh kita harus emang pintar-pintar, selain belajar di kampus di dalam kelas, kita juga harus pintar mencari informasi kayak gimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah, apalagi yang masalah kita yang kita selesain kita sendiri kan. Orang lain gak mungkin oh sini deh aku bantuin, gak mungkin, karena mereka tidak tahu kalau masalah kita itu berawal dari mana. Kita yang punya masalah, kita yang tanggung jawab sama masalah itu sih gitu. Bagus banget sih Kak, maksudnya dari menurutku sendiri udah kayak wah udah bisa ngeplan sendiri-sendiri, udah manajemennya bagus banget. Amin ya. Semoga tetap bisa konsisten sih Kak. Oke. Terus udah terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Nggak kerasa banget ya. Iya sih. Yang terakhir nih Kak, apa pesan atau saran buat sahabat Nukleon nih Kak yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi di Departemen Fisika? Oke, saran. Sepertinya bukan ngasih saran, tapi mungkin bisa ngasih beberapa cara yang saya lakuin selama menjalani ini. Mungkin yang penting yang pertama ya udah yakin aja dulu sama diri sendiri. Kalau emang ada kesempatan yang pengen didapatkan atau emang ada prestasi yang mau dikejar dan sudah tahu itu apa yang mau dikejar, ya sudah cari tahu, silakan. Kayak harus mau gimana, persiapannya apa aja sih, seberapa lama sih persiapan biar bisa dapat prestasi yang menjadi kita kejar ini. Setelah itu nggak usah mikirin gagal atau tidaknya, karena itu emang hal yang pasti wajar terjadi kan. Tidak mungkin sekali tes langsung lulus. Ya walaupun ada, pasti kita tidak tahu perjuangan si anak ini sebelumnya sekeras apa sama hasil yang dia dapatkan sekarang. Terus yang keempat kalau nggak salah, tetap konsistensi di dalam menjalankan sesuatu yang emang ingin diraih.
walaupun susah ya emang pelan-pelan, gak harus gak harus buru-buru sih menurut saya. Kayak kita gak harus sampai di finish duluan, maunya tuh ya udah perjalanannya pelan-pelan tertata tapi akan mendapatkan hasil yang baik, daripada kita terburu-buru tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Karena itu jujur pernah saya lakuin dan sakitnya tuh emang bener-bener sakit banget, karena ekspektasinya ketinggian, usahanya kurang, dan hasilnya ya gagal gitu. Jadi buat teman-teman, semangat terus untuk ngejar apa yang pengen diraih. Gak usah mikirin orang lain, karena sebenarnya lawan terberat kita atau saingan terberat kita di dalam mencapai sesuatu, di dalam mengejar sesuatu itu diri kita dan waktu itu sendiri sih. Soalnya waktu nggak mungkin nungguin kayak ayo aku nungguin 1 tahun lagi biar kamu datang. Nggak mungkin. Kita kejar waktu itu, kita buat plan buat diri kita, nyemangatin diri sendiri, lawan diri sendiri kayak gitu. Baik, motivasi banget nih buat terutama sahabat Nukleon ataupun mahasiswa baru yang bakal berjuang juga Kak untuk besok ini. Semoga teman-teman mahasiswa fisika baru nanti semangat terus ya kuliahnya, karena fisika emang seru. Iya sih, seru banget. Seru sumpah. Sih Kak, seru banget seru. Kan kerasa serunya sih. Seru juga, tantangannya juga banyak. Jadi kita tetap harus konsisten, harus tetap semangat menjaga arti kita pengen di fisika itu apa. Bener banget. Baik Kak, sebelum mengakhiri podcast kali ini ya Kak, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement-nya. Oke, closing statement ya. Yeah. Closing statement, bentar. Sepertinya tadi yang terakhir juga bisa dikatakan closing statement, tapi mungkin agak saya pertegas sedikit ya. Yeah. Gimana ya, soalnya saya juga tidak pernah memotivasi orang seperti ini, karena saya ngerasa kayak saya juga masih kurang. Tetapi tidak apa-apa, kita diskusi sharing-sharing. Yeah. Nah, closing statementnya, perjalanan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh memang tidak harus dalam 1 kali percobaan. Butuh percobaan yang berkali-kali, bahkan puluhan kali. Gagal itu memang pasti, tetapi itu adalah suatu dari proses yang dimana proses itu harus dijadikan teman jalan untuk mendapatkan hasil itu. Karena dengan proses, dengan usaha, dengan tantangan dan rasa pantang menyerah itu akan membawa kita kepada hasil yang tidak kita duga. Mungkin kita cuma mengharapkan nilai amin, tetapi akhirnya dikasih A+. Itu benar-benar bonus buat kita dari hasil usaha yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu sih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget ya Kak, udah hadir di podcast Nukleon 2025. Jangan lupa Kak, kapan-kapan kita latihan badminton lagi nih. Oke, boleh ditunggu nih kabarnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Nukleon yang telah mengikuti video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu selanjutnya ya. Dadah.